Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gang Arispulo dari 10 MIPA 7. Saya ingin melakukan eksperimen tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Di sini sudah terdapat 4 buah gelas air mineral bekas, air bersih dan sendok, kapas, dan juga kacang hijau. Selanjutnya di sini kita masukkan kapas ke dalam. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita masukkan 5 buah kacang hijau. Jika sudah, lalu kita tambahkan air secukupnya. Setelah itu lakukan ke semua gelas. Baiklah, jika sudah selesai, berilah label pada masing-masing gelas. Gelas 1 dan 2 akan saya letakkan di bawah sinar matahari, sedangkan gelas 3 dan 4 akan saya letakkan di bawah kardus. Oke, ini gelas 1 dan 2 saya letakkan di bawah sinar matahari, tapi karena ini agak mendung jadi ya nggak panas-panas sekali ya, tapi ya bisa. Sedangkan gelas 3 dan 4 saya letakkan di sini. Ini tempatnya tidak terkena cahaya matahari ya. Saya juga sudah membuat untuk bagian yang kontrol ya, ditaruh di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Oke, baiklah, karena sudah selesai, kita akan melihatnya kembali dalam waktu. Oke, di sini sudah hari pertama. Kita lihat hasilnya ini untuk yang ke gelas 1 dan 2, yang ini gelas 3, 4 dan kontrol. Gelas 1 dan 2 masih kelihatan sama ya, sama seperti gelas 3, 4 dan kontrol juga masih sama kelihatannya, karena ya mungkin karena masih hari pertama ya. Baiklah, karena sudah hari kedua, jadi saya akan melihat perubahan yang terjadi pada tanaman kacang hijau. Untuk gelas 1 dan 2 atau golongan A, di sini sudah terlihat pertumbuhannya, sudah mulai nampak daunnya. Gelas yang pertama nih sama seperti gelas yang kedua, sudah nampak pertumbuhannya. Untuk gelas ketiga dan keempat atau golongan B, ini nggak semua tumbuh, nggak semua yang tumbuh, tapi ini sekali tumbuh panjang yang satu nih. Untuk yang gelas keempat juga sama seperti itu, seperti gelas ketiga, nggak semua tumbuh tapi satu tumbuh nih bagus dia. Untuk yang kontrol masih terlihat belum nampak kali ya. Oke, di sini sudah hari ketiga, jadi saya akan memeriksa pertumbuhan dari kacang hijau. Di gelas pertama dan kedua atau kelompok A, sini sudah nampak tumbuhnya, sudah pada panjang-panjangnya daunnya, udah di semuanya tuh udah berkembang ya. Di gelas kedua juga seperti itu, sudah berkembang. Di gelas ketiga dan 4 atau golongan B, ini bagus-bagus nih ya, udah yang tumbuh tinggi nih. Nah, ini bisa dilihat dari sini sudah ada yang tumbuh.
Di sini juga seperti itu, gelas keempat juga sudah ada yang mulai naik daunnya. Lalu dikontrol sudah mulai tumbuh banyak tuh daunnya. Oke, ini cukup di sini sampai hari ketiga. Oke, di sini sudah hari keempat, jadi saya akan memeriksa pertumbuhan terhadap kacang hijau di gelas pertama dan kedua atau golongan A. Di gelas satu nih sudah berkembang, tapi nggak terlalu tinggi ya, mungkin kurang subur nih. Yang gelas kedua nih sangat-sangat tinggi, udah tumbuh sangat tinggi dia. Gelas ketiga dan keempat atau golongan B sudah tumbuh nih, yang paling tinggi tumbuhnya sudah ada. Seperti ini. Untuk gelas yang keempat seperti ini juga sudah ada yang tumbuh tapi kayak si tinggi nomor 3. Sedangkan untuk yang kontrol ini seperti ini dia, sudah tumbuh dan lumayan tinggi juga. Baiklah, di sini sudah hari kelima atau hari terakhir dalam percobaan kita kali ini. Di sini untuk gelas 1 dan 2 atau golongan A, di gelas 1 sudah tumbuh panjang ya, sudah melewati mulut gelas seperti ini. Di gelas 2 juga seperti itu, sudah melewati mulut gelas dan juga sudah tumbuh daun. Untuk gelas 3 dan 4 atau golongan B sudah tumbuh tinggi tapi layu di bunganya. Begitu juga dengan gelas yang keempat, tidak tinggi mulai mulut gelas tapi masih agak layu. Untuk yang kontrol sini kayaknya kurang bagus kualitasnya, tapi udah tumbuh juga, udah tinggi. Hasil penelitian tinggi tanaman. Hari pertama, kelompok A 0,5 cm, kelompok B 0,7 cm. Hari kedua, kelompok A 1 cm, kelompok B 1,5 cm. Hari ketiga, kelompok A 3,5 cm, kelompok B 4 cm. Hari keempat, kelompok A 7 cm, kelompok B 7 cm. Hari kelima, kelompok A 16 cm, kelompok B 15 cm. Oke, baiklah. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil percobaan, kita dapat rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auksin. Tetapi daunnya lebih hijau dan lebar serta batangnya lebih kokoh. Untuk pertumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap, pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik, tetapi daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak begitu kokoh. Saran dalam eksperimen pertumbuhan kacang hijau terhadap cahaya matahari. Sarannya adalah, dalam melakukan pengukuran terhadap tanaman biji kacang hijau, diperlukan ketelitian agar data hasil pengamatan lebih akurat, yaitu dengan menggunakan alat pengukuran yang sama dan waktu pelaksanaan pengukuran yang terjadwal dengan baik. Selain itu, sebelum melakukan percobaan, hendaklah periksa dulu bibit atau biji kacang hijau yang akan digunakan agar mengurangi resiko tanaman yang tidak tumbuh. Baiklah, karena sudah selesai, saya akhiri eksperimen saya di sini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.